Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1001-1005. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Putra mahkota Istana Timur memimpin jalan sementara Qin Mu berjalan santai sambil mengendarai tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Ada banyak wanita cantik di kamar selir, yang membuatnya lupa untuk kembali. Kamar-kamarnya indah dan lengkap. Orang akan menemukan sarang cinta wanita yang cantik, mempesona, dan lembut di manapun mereka pergi. Itu benar-benar tempat yang santai. Qin Mu melihat ke jalan dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Surgawi tahu terlalu banyak tentang pemanjaan diri. Setelah kematiannya, bukan dia yang memanjakan diri, melainkan 10 yang mulia surgawi. Apakah dia meninggalkan anak-anak? Jika demikian, siapa ibu dari anak-anak itu? Rasa ingin tahunya menguasainya. Meskipun keadaan di sekitarnya berbahaya, yang dapat menyebabkannya meninggal, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya menjadi liar, menyebabkannya menginjak es tipis. Akhirnya, putra mahkota Istana Timur membawanya ke area terlarang di kamar selir. Hanya ada sedikit orang yang hadir karena patung-patung dewa kuno mengawasinya. Setiap patung batu yang mereka lewati berubah menjadi tubuh yang hidup dan bernapas. Mereka memegang berbagai senjata dewa dan membungkuk untuk memberi penghormatan. Qin Mu memandangi mereka. Dewa-dewa ini sangat kuat dan memiliki esensi serta darah yang besar. Mereka bisa berada dalam kondisi puncak dalam sekejap setelah keluar dari kondisi membatu. Para prajurit ini pastilah dari salah satu penjaga 10 surga surgawi, yang bertugas menjaga daerah terlarang. Hati Qin Mu menjadi dingin. 10 penjaga surga, yaitu hutan bulu kiri dan kanan, bela diri naga kiri dan kanan, bela diri ilahi kiri dan kanan, siasat ilahi kiri dan kanan, dan kekaguman ilahi kiri dan kanan, hanya memilih dewa dan iblis terkuat yang ada. Salah satunya harus dari alam ibu kota Giok agar dapat dipertimbangkan. Kekuatan para dewa dan setan yang berjaga di sana sungguh mengerikan. Senjata-senjata suci mereka juga tidak biasa. Semuanya mengandung dao agung dari dewa kuno, yang jika digabungkan, dapat membentuk wujud dewa kuno untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Bahkan duke surga dibuat dari 49 dao surgawi. Namun, setidaknya ada 10.000 dewa dan iblis serta senjata suci di sana. Meskipun gabungan senjata dewa tidak dapat menyaingi dewa kuno sungguhan, namun jumlah mereka begitu banyak sehingga masih tetap kuat. Kaisar Langit Kuno memberi banyak penekanan di sini. Apakah ada yang mulia langit lain yang pernah ke sini sebelumnya? Qin Mu melangkah maju dan berpikir, tentu saja, para yang mulia surgawi itu tidak akan melepaskan tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Tempat ini mungkin telah digeledah berkali-kali. Di depan, putra mahkota Istana Timur berhenti dan membungkuk. Ayah, area terlarang ada di depan. Aku tidak berani masuk. Qin Mu berjalan mendekat dan tersenyum. Mengapa kamu tidak berani melakukannya saat ayahmu mengizinkanmu masuk? Sebuah melodi masuk ke telinganya. Itu adalah ritme dao yang luar biasa, gema dao. Qin Mu mendengarnya dan tiba-tiba mengerti rune dao agung Kaisar Surgawi yang sebelumnya tidak dapat dipahaminya. Rahasia di dalamnya mengalir ke telinganya bersama melodi sebagai informasi yang luar biasa. Dia memperoleh banyak rune dao agung Kaisar Surgawi dari paviliun pelindung. Namun, rune ini terlalu mendalam, sehingga sulit dipahami. Oleh karena itu, Qin Mu lebih banyak mencurahkan usahanya pada rune dao agung para dewa kuno, terutama milik Heaven Duke. Dia memecahkan rune-runenya terlebih dahulu sebelum menggunakan Computational Canon of Supreme Molecule untuk menghitung ulang rune-rune tersebut. Dengan demikian, dia juga memperoleh hasil maksimal dari rune-rune tersebut. Dia hanya memecahkan beberapa rune dao agung Kaisar Surgawi. Kaisar Langit adalah praktisi terkuat di antara para dewa kuno. Ia mengendalikan keberadaan 10.000 jalan dan memiliki rune dao agung yang paling mendalam. Oleh karena itu, sekte dao dan leluhur dao dari surga berusaha keras untuk runenya. Sulit bagi Qin Mu untuk menguraikan rune dao agung Kaisar Surgawi bahkan setelah memasuki jalan itu melalui mimpi dan mempelajari sutra malapetaka tak terbatas milik Brahma Buddha. Tanpa diduga, melalui beberapa melodi dao, dia memecahkan beberapa rune dao besar yang sulit dipahami sebelum memasuki area terlarang tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Itu sungguh luar biasa. Ia menatap ke depan dan melamun sebentar saat pelangi dari sinar matahari dibersihkan oleh gas keriting yang menjeratnya.
Penerangan gabungan mereka redup, warna ungu pada pelangi tampak nyata. Melodi Dao berasal dari pelangi. Anehnya, meskipun tidak tampak besar, ruang di area itu menjadi luas saat dia berjalan. Pelangi bergoyang lembut di sekeliling mereka seperti air terjun cahaya ungu yang megah. Kaisar Langit Kuno lahir di sini. Qin Mu merasakan melodi Dao agungnya saat lebih banyak rune diuraikan. Dia merasa lega. Cahaya ungu dan gas mengalir dalam pola yang teratur. Sebagian tampak seperti gunung yang bisa diinjak, sebagian tampak seperti sungai surgawi yang berkibar, dan sebagian cahaya ungu menyembunyikan sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah ada galaksi di dalamnya yang terkadang menjadi cincin bintang atau gesper giok. Sebagian cahaya dan gas membentuk daratan yang saling terhubung. Mereka berjalan di atasnya seolah-olah daratan itu nyata. Di daratan ini, berbagai pohon dan bunga aneh juga terbentuk. Melodi Dao yang masuk sungguh menakjubkan dan misterius. Yang lebih menakjubkan adalah bagaimana, setelah menghirup cahaya dan gas di sana, Qin Mu merasakan ki vitalnya sendiri menjadi lebih murni. Ini adalah tempat budidaya suci tertinggi yang penuh dengan kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, putra mahkota Istana Timur mendengus dingin. Kakinya berdarah, terkorosi oleh cahaya dan gas. Cahaya dan gas ini mengandung Dao agung yang paling murni. Saat masuk, dia diserang olehnya. Sudah luar biasa baginya untuk berada di sana, yang diharapkan dari makhluk yang mengalahkan Dewa Merah Qixia. Kultivasimu terlalu lemah. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah mengizinkanmu ke sini untuk memberimu keuntungan dengan memintamu meningkatkan level kultivasi dan kekuatanmu sehingga kau bisa menjadi tangan kanannya. Sayangnya, kau mengecewakannya. Putra mahkota Istana Timur merasa malu dan menunduk, berkata, saya terlalu lemah untuk membantu meringankan beban ayah. Qin Mu melanjutkan, semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan pada tubuhmu. Mundurlah ke tempat yang lebih aman dan berkultivasilah untuk sementara waktu menggunakan kekuatan roh tempat ini. Jangan mengecewakanku. Putra mahkota Istana Timur gembira saat ia pergi ke tempat yang aman untuk berkultivasi. Tatapan mata Qin Mu jatuh ke pusat tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Gas ungu pekat di sana, dan sesuatu dengan daya tarik besar melayang di dalamnya. Kita akan mengetahui apakah Kaisar Langit Kuno dan para Dewa Kuno lahir secara alami atau diciptakan oleh para ahli penciptaan melalui visualisasi saat kita sampai di sana. Dia merasakan denyutan Dao Agung. Dao itu dalam dan panjang, yang memungkinkannya untuk merasakan lebih banyak keajaiban Dao Agung Kaisar Surgawi. Dao Agung itu juga memungkinkannya untuk memecahkan lebih banyak hal. Potongan-potongan informasi misterius yang tak terhitung jumlahnya membanjiri, yang menjadi pengetahuan di otaknya. Dia memperoleh pengetahuan tentang roh leluhur para ahli penciptaan di alam roh leluhur dunia paramita. Namun, mereka tidak memiliki ingatan tentang penciptaan dewa-dewa kuno. Selama kehancuran besar era primordial, sebagian besar penguasa penciptaan disingkirkan oleh para dewa kuno, yang menyebabkan pewarisan peradaban mereka terganggu. Ditambah lagi dengan insiden invasi Kaisar Agung ke kekosongan besar, dan para penguasa penciptaan kehilangan banyak bagian dari apa yang mereka warisi. Qin Mu menduga bahwa para ahli penciptaan telah menciptakan dewa-dewa kuno, yang kemudian melenyapkan mereka karena reruntuhan yang dilihatnya di zona karat darah. Namun, ini hanya teorinya. Dia harus melihat sendiri tempat kelahiran Kaisar Langit Kuno untuk mengetahui secara spesifik. Hanya pada bagian terdalam dari cahaya ungu itulah seseorang dapat mempelajari rahasianya. Qin Mu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Rahasia ini hanya bisa diketahui oleh 10 yang mulia surgawi dan Kaisar Surgawi kuno. Sekarang, dia juga akan tahu. Dia terus berjalan dan semakin dekat dengan gumpalan gas dan cahaya ungu itu. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti dan mengerutkan kening ketika dia melihat jari-jari kaki tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tubuh jasmani dan kaki yang sangat kuat terpotong oleh cahaya dan gas. Otot-otot di kaki menjadi tipis setelah tekanan yang mengerikan. Lagi pula, ini bukanlah tubuh jasmani Kaisar Langit Kuno yang sebenarnya, hanya replika yang diciptakan oleh senjata ilahi ciptaan Istana Penciptaan Patriark. Itu hampir tidak dapat dibandingkan dengan tubuh jasmani Kaisar Langit yang sebenarnya. Qin Mu mengerutkan kening. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi terbentuk dari Dao besarnya. Rune Dao besar yang diteliti oleh Sekte Dao dari surga surgawi diukir sesuai dengan aljabar makroskopis dan tanpa aljabar mikroskopis. Menciptakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dengan cara itu menyebabkan tubuhnya tampak pucat jika dibandingkan dengan tubuh aslinya dalam hal kekuatan atau tingkat daya. Begitu sampai di sana, replika itu kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Qin Mu mencoba memindahkan 2000 tempat kekuatan di dalamnya, mengurangi tekanan Dao besar. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa berjalan ke sana. Dia melihat sekelilingnya dan sedikit tertegun.
Melihat dari tempatnya berada, dia bisa melihat Suandu, Yudu, dan bahkan alam primordial. Tidak hanya itu, keempat kutub alam semesta dan seluruh langit berada dalam pandangannya. Semuanya tampak sangat jelas, seolah-olah dapat disentuh. Kinmu mengerang dan menatap gumpalan cahaya ungu di kejauhan. Dia samar-samar dapat melihat garis besar benda itu dalam gumpalan cahaya itu. Benda itu seperti telur yang retak. Namun, di bawahnya ada sesuatu yang terhalang oleh cahaya ungu itu. Putra mahkota Istana Timur duduk di tepi tempat kelahiran Kaisar Surgawi dan menggunakan cahaya dan gas untuk berkultivasi perlahan. Ia merasakan bahwa kultivasinya yang stagnan mulai meningkat, yang membuatnya senang. Dia menatap Kinmu, yang berada jauh di dalam zona terlarang, dan berpikir, ayah mengabaikan pangeran lain dan aku selama 40.000 tahun. Sekarang aku tahu tentang frustrasi yang dihadapinya. Dia menanggung begitu banyak tekanan selama bertahun-tahun untuk melindungi kita. Tiba-tiba keraguan muncul di wajahnya. Mengapa ayah berhenti? Dia menatap Kinmu yang berada jauh di dalam area terlarang dengan ekspresi malu yang semakin bertambah parah. Dia melihat bagaimana, seperti kakinya sendiri, kaki Kaisar Surgawi terpotong oleh cahaya di tempat kelahirannya. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tidak mungkin Kaisar Langit kuno yang sebenarnya bisa ditebas oleh cahaya di tempat kelahirannya sendiri. Dia tidak mungkin ayah. Sebuah pikiran mengerikan muncul dalam hatinya. Di bawah tatapannya, Kinmu terus bergerak ke arah cahaya dan gas ungu itu. Kakinya berubah menjadi bubur darah dan daging, dan tubuh Kaisar Surgawi yang mengesankan mulai meliuk di bawah tekanan mengerikan dari dao besar di sana. Otot-ototnya mulai berkontraksi saat tubuh jasmaninya menyusut. Bahkan Kinmu, yang bersembunyi di antara alis tubuh jasmani Kaisar Surgawi, merasakan tekanan dao menyusup ke dalam tubuh Kaisar Surgawi, menekannya. Begitu kuatnya sehingga jika dia memperlihatkan dirinya di luar, dia akan langsung terbakar menjadi abu dan tidak ada lagi. Saya tidak dapat berjalan maju lagi. Kinmu berhenti dan menggunakan mata Kaisar Langit untuk melihat cahaya ungu itu. Cahaya itu terlalu kabur baginya untuk melihat apa yang ada di balik kulit telur itu. Karena mata jasmaninya tidak berguna, aku akan menggunakan mataku sendiri. Buka. Kinmu menggunakan kekuatan dalam tubuh Kaisar Surgawi untuk melindungi jantung alisnya. Jantung itu retak terbuka, dan tubuh aslinya muncul. Dia membuka mata ketiganya untuk melihat benda itu dalam cahaya ungu. Hatinya bergetar ketika dia melihat bahwa benda yang tenggelam dalam cahaya ungu pekat di bawah cangkang telur yang retak itu adalah sebuah altar pengorbanan kuno. Altar pengorbanan itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang membuat dao agung langit dan bumi menyatu di pusatnya. Banyak jejak rune yang padat dan rumit tercetak pada cangkang telur yang retak oleh cahaya dan gas. Jejak pada kulit telur itu luar biasa dan rumit, bahkan lebih dari apa yang dilihatnya di gulungan batu giok paviliun pelindung. Jumlahnya juga lebih banyak, namun, kulit telur itu kosong. Yang tersisa hanyalah rune-rune menakjubkan yang berkelap-kelip dan memancarkan cahaya. Sepertinya ada putih telur di dalamnya. Altar pengorbanan adalah milik para ahli penciptaan. Namun, mengapa mereka membayangkan telur? Kaisar Langit kuno menetas dari telur itu, tetapi para ahli penciptaan bisa saja membayangkan makhluk hidup. Tidak perlu membayangkan telur dan menetaskan Kaisar Langit kuno dari telur itu. Kinmu bingung, kelahiran Kaisar Langit kuno itu aneh. Dilihat dari tempat kelahirannya, telur itu seharusnya muncul lebih dulu. Para ahli penciptaan mendapatkannya dari suatu tempat dan menemukan kehidupan di dalamnya, jadi mereka membangun altar pengorbanan untuknya. Mereka berkorban untuknya, menyebabkan listrik membanjiri telur tersebut sehingga kehidupan di dalamnya menetas. Namun, kelahiran Kaisar Langit kuno juga menyebabkan jatuhnya para penguasa penciptaan dan hampir punah. Mereka harus membuka kekosongan lain dan bersembunyi di kekosongan besar. Namun, teori ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari mana telur itu berasal? Bagaimana bisa telur itu melahirkan makhluk sekuat Kaisar Langit kuno? Mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak ahli penciptaan untuk menetaskan Kaisar Surgawi kuno? Kinmu merasa replika Kaisar Langit tidak sanggup menahannya, jadi dia mundur untuk meredakan tekanan. Telur yang retak itu pasti berguna, bolehkah aku mengambilnya? Tatapan matanya berkelebat saat ia mencoba menggunakan kekuatan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk mengambil kulit telur yang retak. Akan tetapi, meskipun memiliki kekuatan di atas tingkat tahta Kaisar, kekuatan sihir yang keluar dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi masih dihancurkan oleh cahaya dao besar berwarna ungu. Kinmu mengerutkan kening. Kulit telur itu ada di sana, namun tidak satu pun dari 10 dewa surgawi yang mengambilnya, menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mengambilnya. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan tubuh jasmani,
tubuhnya tidak dapat menahan tekanan tempat kelahirannya untuk mencapai altar pengorbanan. Bisakah seseorang mengambilnya jika mereka memiliki tubuh asli Kaisar Surgawi? Namun, itu masih tersangkut dalam seni ilahi yang mulia Surgawi Ling. Namun, ketika tubuh aslinya masih ada di sini, mereka tidak mengambilnya. Mungkinkah mereka khawatir kulit telur itu akan jatuh ke tangan orang lain? Setelah Kaisar Langit kuno meninggal, aliansi langit tidak lagi bersatu. Terjadi pertikaian internal, yang menjelaskan mengapa mereka tidak dapat mengambil alih kendali Kaisar Langit. Tidak ada seni ilahi di dunia yang dapat dipertahankan di sini. Bahkan alam kesadaran tertinggi tidak dapat mengatasi tekanan di sini. Namun, ada seni ilahi yang dapat mengatasi cahaya ungu Dao Agung. Tatapan mata Qin Mu berkelebat saat ia mengambil jepit rambut kayu persik milik Celestial Venerable Ling. Hanya seni ketuhanan milik Yang Mulia Surgawi Ling yang substansinya tidak berubah yang mampu membuat cahaya ungu dan gas Dao Agung di sana menjadi tenang. Dia menggunakan kekuatan dalam tubuh Kaisar Langit untuk memanfaatkan jepit rambut kayu persik. Dengan lambaian lembut, cahaya yang mengalir ke arah kulit telur itu berhenti. Qin Mu gembira dan melangkah maju, menuju cahaya ungu. Namun, saat ia bergerak dan menyentuh cahaya ungu, ia merasakan sakit yang dialami oleh tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tubuh ini tidak mampu menahan cahaya dan gas, jadi ketika menyentuhnya, banyak luka muncul. Qin Mu mengerutkan kening. Dia harus menggunakan kekuatan dalam tubuh fisik Kaisar Surgawi untuk mempertahankan seni ilahi substansi yang tidak berubah, namun hanya ada sedikit kekuatan yang dapat dia gunakan dari tubuh tersebut. Dapatkah saya mencapai altar pengorbanan dengan ki vital dan kesadaran saya sendiri? Ketika dia memikirkan hal itu, ki vital dan kesadarannya mengalir keluar, dan dia langsung berlari menuju altar pengorbanan. Altar pengorbanan itu tampak dekat tetapi sebenarnya sangat jauh. Altar itu tampak lebih besar darinya, dan cangkang telur yang retak itu juga lebih besar dari imajinasinya. Energi vital dan kesadaran Qin Mu menyatu, dan dia menjadi sangat lincah. Ketika dia mencapai altar pengorbanan, dia mencoba mengangkat kulit telur. Namun, kulit telur yang masih berisi putih telur itu terasa berat. Dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia berbalik untuk menarik kulit telur lainnya, dan kulit telur itu pun bergerak. Qin Mu sangat gembira. Dia menggunakan ki vital dan kesadarannya untuk menariknya sedikit demi sedikit ke tepi altar pengorbanan. Benda itu jatuh dari altar pengorbanan dan jatuh ke cahaya ungu yang tenang seolah-olah mengambang di atas air. Jantung Qin Mu berdebar kencang saat dia menariknya lebih dekat. Semakin dekat cangkang telur itu, semakin kuat kekuatannya yang dirasakannya. Ketika dia menariknya ke depan, cangkang telur itu lebih tinggi dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dan dia perlu mendongak untuk melihatnya. Qin Mu terkejut, dan sebelum dia bisa menilai jejak rune di atasnya, dia harus mengirimkannya ke tanah Katakin. Ledakan. Suara gemuruh keras terdengar dari daratan Katakin. Cangkang telur jatuh dari langit tetapi tidak mendarat. Sebaliknya, ia melayang di udara, menutupi setengah daratan. Qin Mu merasa penglihatan mata ketiganya menjadi kabur. Dia hanya bisa melihat rune yang berkedip-kedip dan tidak ada yang lain. Ini karena mata ketiganya aneh. Ia menggunakan Katakin yang dibentuk oleh tanduk Earthcount sebagai iris dan batu asal Primordium Agung sebagai pupil. Jadi, ketika cangkang telur Celestial Emperor jatuh, ia menghalangi matanya. Aku tidak punya artefak berharga lain untuk menaruh benda ini, jadi aku hanya bisa menaruhnya di tanah Katakin. Namun, tidak bagus kalau benda ini menghalangi pandanganku. Hati Qin Mu menegang. Tidak ada apapun di balik Katakin. Bisakah aku menaruhnya di sana? Dia tidak langsung melakukannya. Dia meletakkan kembali jepit rambut kayu persik itu terlebih dahulu sebelum mundur sampai tubuh jasmani Kaisar Surgawi dapat menahan tekanan itu. Dia menggunakan kekuatan Kaisar Surgawi dan membanjirinya ke mata ketiganya untuk menggeser kulit telur ke belakang tanah Katakin, menggantungnya di tengahnya. Sekarang, cangkang telur itu menjadi bola kaca mata ketiganya. Cahaya datang dari luar dan melewati batu asal Primordium Agung di tengah wilayah Katakin. Cahaya itu kemudian menyinari bagian dalam cangkang telur, dan rune di atasnya pun menyala. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Qin Mu langsung merasa bahwa melihat sesuatu dengan mata ini berbeda. Dia dapat melihat komposisi mikroskopis segala sesuatu, bahkan cahaya ungu. Komposisi cahaya ungu dan gas Dao Agung tercermin jelas di mata ketiganya. Ini bahkan meluas ke kesadarannya sendiri. Dia menunduk dan melihat tubuh Kaisar Langit. Awalnya dia tidak bisa melihat komposisinya, tetapi sekarang, itu tercermin dengan jelas di pupilnya. Dia bahkan bisa melihat komposisi aljabar dari replika tubuh ini, bahkan keajaiban penciptaan. Dia menatap altar pengorbanan dalam cahaya ungu.
Tatapannya dapat menembusnya dan melihat altar pengorbanan dengan jelas. Kulit telur ini berguna. Kalau saja aku bisa mendapatkan yang satunya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan cangkang telur lainnya. Waktu sangat berharga, aku hanya meminjam tubuh jasmani Kaisar Surgawi ini. Meskipun 10 yang mulia Surgawi saling paranoid, mereka pasti akan segera menemukan hilangnya tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Kinmu mengendalikan tubuh jasmani dan menutup mata di jantung alisnya, bersembunyi di dalamnya sebelum mengendalikannya dan berjalan kembali menuju putra mahkota Istana Timur. Mata 10 yang mulia Surgawi ada di mana-mana. Mereka tidak perlu waktu lama untuk menemukan tubuh jasmani Kaisar Surgawi setelah menemukannya menghilang. Dia akan meminjam tubuh ini untuk memeriksa Istana Penciptaan Patriark dan Aula Wewangian, tetapi dia harus melakukannya sebelum mereka menemukannya. Mata putra mahkota Istana Timur berkedut saat melihat ayahnya mendekat. Kinmu berjalan menghampirinya, dan dia membungkuk sambil mengucapkan kata itu, "Ayah." Kinmu berhenti dan menatapnya samar-samar. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu menemukannya?" Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh putra mahkota Istana Timur saat rambutnya berdiri tegak. Dia hampir lolos. "Penemuanmu tidak berarti apa-apa," Kinmu berkata dengan jelas. "Sebagai salah satu dari 10 yang mulia Surgawi, aku tidak peduli dengan putra mahkota sepertimu. Sejujurnya, ayahmu, Kaisar Surgawi kuno, sudah meninggal. Kau menyadari bahwa aku mengabaikanmu selama 40.000 tahun, dan sekarang kau ingin tahu alasannya." Dia berkata dengan dingin, "Ayahmu telah meninggal selama 40.000 tahun." Putra mahkota Istana Timur berlutut di tanah, mencengkeram cahaya ungu saat telapak tangannya digiling menjadi bubur berdarah. Tubuhnya menggigil. Dia ingin bangkit dan membunuh yang mulia Surgawi di depannya untuk membalas dendam Kaisar Surgawi kuno, tetapi dia tahu betapa tidak berdayanya dia dibandingkan dengannya. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa menandingi yang mulia Surgawi. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya untuk tidak bergerak, menderita, karena itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kinmu menatapnya dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata, 40.000 tahun yang lalu, ayahmu meninggal di tangan kami. Kami menciptakan tubuh jasmani ini untuk mengendalikan surga. Putra mahkota Istana Timur bertanya dengan suara serak, "Kenapa? Mengapa?" Kinmu tertawa. "Karena posisi ini memberi kita kekuatan. Jika kamu tetap menjadi putra mahkota yang jujur, kamu masih bisa hidup. Namun, jika kamu berbicara, kamu akan mati." Putra mahkota Istana Timur terdiam. Dia tidak lagi menggigil. Kinmu melambaikan tangannya dan berkata dengan jelas, "Aku belum menemukan titik lemahmu. Sulit untuk menggulingkan seorang putra mahkota, jadi aku akan mengampunimu. Tundukkan kepala dan jaga dirimu baik-baik." Putra mahkota Istana Timur perlahan berdiri dengan air mata di matanya dan perlahan berjalan keluar sambil menunduk. "Berhenti," Kinmu memanggilnya. Putra mahkota Istana Timur membeku dan berdiri diam di sana. "Jangan pernah berpikir untuk mengkhianati kami, atau kami akan memiliki kesempatan untuk menggulingkanmu, mengerti?" kata Kinmu. Putra mahkota Istana Timur mengangguk tanpa suara. "Lanjutkan," kata Kinmu. Putra mahkota Istana Timur pergi, tersedak air matanya. Kinmu menghela napas lega sambil berpikir, jika dia benar-benar bertindak, mengingat kekuatannya di tahta Kaisar, aku mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan saat mengendalikan tubuh ini. Tubuh ini terlalu besar, membuatnya tidak nyaman untuk dikendalikan. Cukup sulit untuk mengalahkan praktisi kuat tahta Kaisar di puncaknya dengan ini. Merasa segar kembali, dia berjalan keluar. "Pertama, aku akan pergi ke Aula Wewangian dan melihat apakah aku bisa mengambil jiwa yang mulia Surgawi Yu. Setelah itu, aku akan pergi ke Istana Penciptaan Patriark untuk melihat senjata ilahi penciptaan macam apa yang bisa menciptakan begitu banyak orang gemuk biru." Dia berjalan keluar dari zona terlarang, dan tiba-tiba, seorang wanita berjalan ke arahnya. Dia mengenakan sepatu bersayap emas dan kemeja merah yang memperlihatkan bahunya. Dia tinggi dan setengah payudaranya terekspos. Itu adalah wanita Surgawi Qiang dari 10 yang mulia Surgawi. Kinmu berkedip dan mengira dirinya dalam masalah. "Mengapa kau di sini, Kaisar?" Nyonya Surgawi Qiang dengan menggoda mengamatinya sebelum terkikik. Kinmu tertawa balik. "Nona, ini tanah leluhurku, mengapa Anda ada di sini?" Dewi Qiang tersenyum. "Kamu sudah lama tidak memasuki kamar selir. Sekarang setelah kamu tiba, aku tentu akan menunggumu. Tanpa diduga, kamu malah datang ke sini, bukannya mengunjungiku." Kinmu merinding. Begitu dia memikirkan bagaimana Dewi Qiang ini bisa berasal dari jiwa Kaisar Langit kuno, dia merasa tidak nyaman. Tatapan Dewi Surgawi Qiang beralih,
dan dia bertanya dengan lembut, "Kaisar, apakah Anda ingin pergi ke tempatku?" Tatapan mata Qin Mu berkelebat saat dia melangkah maju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku lelah. Aku ingin kembali ke aula makanan untuk menyegarkan diri. Aku akan pergi ke tempatmu lain kali." Dewi Qiang terbang ke telapak tangannya dan menatap wajah Kaisar Langit. Dia tersenyum menawan. Sejak jatuhnya tubuh jasmani Kaisar Langit kuno, keretakan di antara kita, 10 yang mulia langit, semakin lebar. Akan buruk jika terus berlanjut. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan yang mulia langitmu? Dia pikir aku salah satu dari 10 yang mulia surgawi. Dia tidak tahu kalau aku adalah yang mulia surgawimu. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan dia terus berjalan, berkata dengan jelas, semua yang dikatakan dan dilakukan pasti ada alasannya. Aku tahu yang muliamu penuh tipu daya dan orang tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Namun, dia tidak perlu menipu kita, karena yang mulia Huo dan yang mulia Su sedang kembali. Kita akan tahu apakah dia berbohong dengan bertanya kepada mereka. Nyonya Surgawi Qiang mengangkat alisnya dan berbisik, "Lalu, siapa yang kau curigai sebagai Kaisar Agung?" Qin Mu bertanya samar-samar, "Yang mulia Surgawi Qiang, apakah Anda sedang menyelidiki saya?" Dewi Qiang berbaring miring di telapak tangannya menopang kepalanya. Sosok dan lekuk tubuhnya anggun dan menawan saat dia berkata dengan lembut, "Semua orang panik di aliansi surga. Semua yang mulia surgawi saling paranoid. Kaisar Agung membuat masalah meskipun kita belum bisa mengalahkan para dewa kuno. Sekarang, pencuri Qin Ye memengaruhi situasi dalam kegelapan dari desa bebas. Apakah surga surgawi hidup atau mati bergantung pada momen ini? Mungkin tampak aman, tetapi penuh dengan kelemahan, yang membuatku khawatir. Aku ingin mencari teman dengan motif yang sama untuk bersekutu. Teman ini bukan aku." Qin Mu tersenyum dingin. "Kau salah orang, yang mulia surgawi Qiang. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Asal-usulmu aneh, yang membuatmu kemungkinan besar menjadi Kaisar Agung." Nyonya Surgawi Qiang mendengus dingin, lalu berdiri dan menekan tubuh jasmani Kaisar Surgawi agar berhenti. Alis Qin Mu terangkat saat dia bertanya dengan jelas, "Yang mulia Surgawi Qiang, apakah Anda di sini untuk mencari teman atau musuh? Apakah Anda benar-benar ingin menjadikan saya musuh Anda?" Dewi Qiang tersenyum dan terbang dari telapak tangannya, lalu berkata, "Aku juga seorang yang mulia Dewi. Aku tidak lebih lemah darimu. Jika kau ingin bersekutu denganku, aku akan memberimu kesempatan." Qin Mu menghela napas lega saat ia terus menuju ke aula makanan, sambil berpikir, "Sialan. 10 yang mulia surgawi mungkin paranoid satu sama lain, tetapi mereka juga ingin membentuk aliansi rahasia dengan yang mulia surgawi lainnya. Sekarang setelah Nyonya Surgawi Qiang datang untukku, yang mulia surgawi lainnya mungkin juga. Aku mungkin tidak tertangkap sekarang, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan tertangkap di masa depan. Aku harus segera mengembalikan tubuh jasmani ini. Dia tidak bisa pergi ke Aula Wangi atau Istana Penciptaan Patriark. Sekarang, dia hanya ingin mengembalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sebelum yang mulia surgawi lainnya mencarinya. Lagi pula, dia bukan salah satu dari 10 yang mulia surgawi." Dia terus berjalan dan semakin dekat ke aula makanan ketika sebuah suara terdengar. "Dari mana asalmu, Kaisar?" Qin Mu berhenti. Dia gugup, tetapi dia berkata dengan tenang, "Ini nona saya, Nona Yan. Saya baru saja datang dari tempat Nona Qiang." Yang berbicara adalah Nyonya Surgawi Yan, yang mulia surgawi Yan dari 10 yang mulia surgawi. Ia anggun dan sopan dalam sikapnya, dan ia membawa seekor kucing putih bersamanya. Ia ditemani oleh selusin wanita yang melayaninya. Bulu kucing putih itu seluruhnya seputih salju, dan ia berbaring malas di pelukannya. Ia memejamkan mata sambil mengantuk sambil menjulurkan cakarnya yang tajam untuk meregangkan tubuhnya. Kemudian, ia menatap Qin Mu. Nyonya Surgawi Yan bersikap menyedihkan saat berkata, "Kamu mengabaikanku saat kamu pergi bersama saudari Qiang. Aku merasa patah hati." Qin Mu merasakan sakit kepala. Nyonya Surgawi Yan menunjukkan tanda-tanda antisipasi saat dia berkata dengan lembut, "Kaisar, istana kebahagiaan abadiku sudah dekat, apakah Anda ingin pergi ke sana?" Kucing putih dalam pelukannya menjulurkan lidah merahnya untuk menjilati bulu di telapak kakinya. Ia melirik Qin Mu, mengeong, dan melengkungkan tubuhnya di dada Putri Surgawi Yan. Qin Mu ragu sejenak sebelum berkata, "Aku harus pergi ke aula makanan untuk makan, jadi tidak usah." Nyonya Surgawi Yan tersenyum. "Kaisar, bukankah aku baru saja memberimu makan?" Qin Mu terkejut. "Jadi, orang yang memanggilku ke aula makanan adalah Nona Surgawi Yan. Yang mulia surgawi ini memanggilku sebelum yang lain untuk menanyaiku tentang kekosongan besar dan desa bebas kekhawatiran."
Sumber beritanya cepat. Dia menerima berita lebih cepat daripada yang mulia surgawi lainnya. Nona Yan memandang kakinya dan melihat noda darah di kakinya. Dia tersenyum dan berkata, kamu semua berdarah setelah pergi ke tempat Suster Qiang. Kamu benar-benar perlu merawat dirimu sendiri. Aku tidak tahu bahwa dia begitu galak, aku akan berhenti mengganggumu. Qin Mu tertawa dan berkata, tenang saja, aku akan pergi ke tempatmu dalam beberapa hari. Setelah selesai, dia melanjutkan berjalan menuju aula makanan. Nona Surgawi Yan memperhatikannya berjalan pergi sebelum tersenyum. Orang ini berani sekali menipuku. Xiaoqi, yang mulia surgawi mana yang bersembunyi di tubuh jasmani tadi? Aku ingin tahu apa yang dilakukannya di tanah leluhur Kaisar Surgawi. Kucing putih itu melompat turun dan berjalan-jalan. Ia memang seekor kucing, tetapi ia berjalan dengan gaya berjalan yang anggun dan anggun. Suara seorang pria keluar dari mulutnya. Suaranya sangat dalam, dan dengan ragu-ragu berkata, itu bukan salah satu dari yang mulia surgawi. Nona Surgawi yang tertegun dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiaoqi, maksudmu orang yang ada di dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi tadi bukan salah satu dari 10 yang mulia surgawi? Kucing bernama Xiaoqi berkata, bukan dia. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi aku tidak bisa mengenalinya. Namun, jika aku melihatnya lagi, aku akan bisa mengenalinya. Heavenly Lady Yan berkedip dan berpikir, mungkinkah itu adalah Celestial Venerable Mu? Dia tidak dapat mengendalikan tubuh jasmani Celestial Emperor. Jika bukan dia, siapa lagi? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuh kucing putih itu membesar sebelum ia tiba-tiba berubah menjadi seorang jenderal manusia dengan baju besi perak dan jubah putih. Ia tampan. Aku bisa mengikutinya dan mencari tahu siapa dia. Nyonya Surgawi Yan mengulurkan tangannya dan tersenyum. Orang ini tidak normal. Orang yang dapat mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi itu kuat. Jika kamu mengikutinya, itu akan berbahaya. Kembalilah ke pelukanku. Jenderal tampan itu berlari kembali ke pelukannya sebagai seekor kucing putih. Ia meringkuk dalam pelukannya sebelum tertidur dengan malas. Para pelayan bersama Nyonya Surgawi yang tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu, karena mereka hanya mengikutinya kembali ke Istana Sukacita Abadi. Qin Mu kembali ke aula makanan, dan begitu masuk, dia melihat Yang Mulia Surgawi Hao dengan tangan di belakang punggungnya, menunggunya. Jantung Qin Mu berdegup kencang. Dia mengabaikannya saat berjalan melewatinya. Meskipun dia tampak tenang, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Qin Mu duduk dengan tenang dan bertanya, mengapa Anda ada di sini, Yang Mulia Surgawi Hao? Yang Mulia Surgawi Hao mendongak dan berkata dengan jelas, Ming Ya mencarimu, dan kau membawanya ke tanah leluhur. Kalian berdua butuh waktu lama untuk keluar. Apa yang kalian berdua lakukan? Ming Ya. Qin Mu tertegun, lalu tersenyum. Ming Ya seharusnya adalah nama putra mahkota Istana Timur. Sekarang aku tahu, dia berkata dengan santai, putra mahkota Ming Ya adalah keturunan Kaisar Surgawi, jadi tidak apa-apa baginya untuk pergi ke tanah leluhur. Yang Mulia Surgawi Hao, kita berdua adalah Yang Mulia Surgawi, apakah aku harus melaporkan semua yang kulakukan kepadamu? Yang Mulia Surgawi Hao mendengus dan berkata, jangan lupa bagaimana kalian semua bisa naik ke posisi kalian hanya dengan bantuanku. Siapa di antara kalian yang bisa melawan Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Ling, dan Yang Mulia Surgawi Yue? Karena akulah kalian semua bisa mencapai posisi yang berharga sebagai Yang Mulia Surgawi, sehingga kalian semua bisa memperoleh kekuatan yang kalian miliki sekarang. Qin Mu tersenyum, dan karenamu, Kaisar Agung menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi dan ancaman tersembunyi yang besar. Yang Mulia Surgawi Hao, kau mungkin kuat, tetapi aku bukan orang yang mudah ditipu. Jangan bicara padaku dengan nada sombong seperti itu. Yang Mulia Surgawi Hao menatapnya sambil mengepalkan tinjunya. Qin Mu berusaha keras untuk mengatasi rasa takutnya dan kembali menatapnya. Yang Mulia Surgawi Hao mengendurkan tinjunya dan berkata dengan jelas, kamu percaya Qin Mu tentang Kaisar Agung yang ada di antara kita? Dia mencoba memecah belah kita, membuat kita saling bertarung. Meskipun memang tidak terduga bahwa dia keluar dari kekosongan besar hidup-hidup, dia tidak sepenuhnya jujur. Dia menyembunyikan banyak hal dari kita. Qin Mu bersandar di singgasana Kaisar Surgawi dan berkata dengan malas, meskipun dia tidak sepenuhnya jujur, Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su seharusnya segera kembali, bukan? Ketika mereka kembali, kita akan tahu apakah kata-kata Qin Mu benar atau salah. Tatapan Yang Mulia Surgawi Hao tertuju pada luka-luka di kakinya. Pupil matanya mengecil saat dia berkata, apakah kamu membawa putra mahkota Ming Ya ke sana untuk menggunakan darahnya untuk mengambil artefak berharga di tanah leluhur? Itu adalah milikku dan keluargaku. Kamu tidak boleh mengambilnya.
Qin Mu berkata dengan nada bercanda, kamu tampaknya sangat peduli dengan putra mahkota Mingya. Hubungan kalian tampaknya telah melampaui persaudaraan. Yang Mulia Surgawi Hao menyisir lengan bajunya dan pergi. Suaranya terdengar dari jauh, berkata, lebih baik kau perbaiki tubuh ini. Lagi pula, putra mahkota Mingya adalah saudaraku. Jika kau berani melakukan sesuatu terhadapnya, aku akan membunuhmu terlepas dari Yang Mulia Surgawi manapun kau. Qin Mu mendengus marah, baru merasa lega setelah melihatnya pergi. Dia duduk di tahta kaisar seolah-olah dia lumpuh. Hubungan Yang Mulia Surgawi Hao dengan putra mahkota Mingya tidak normal. Yang terakhir tampaknya lebih seperti putranya daripada saudaranya. Dahi kaisar langit retak, dan Qin Mu terlempar keluar, tampak bingung saat dia berpikir, hubungan dalam keluarga kerajaan kacau. Aku tidak bisa tinggal di tubuh jasmani ini lagi meskipun betapa menyenangkannya itu, atau aku akhirnya akan ditangkap. Aku harus segera meninggalkan aula makanan ini. Dia menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seorang pembantu sebelum berjalan keluar dari aula. Begitu dia keluar, dia melihat Yang Mulia Hong berjalan ke arahnya. Dia mengenakan jubah yang sangat lebar dengan lengan baju yang besar. Dia tampak seperti orang tua yang baik hati dengan jubah putihnya yang berlengan longgar. Bulu wajahnya juga putih. Dia memperlakukan semua orang dengan baik. Gadis kecil, apakah kaisar ada di dalam? Yang Mulia Surgawi Hong tersenyum. Untuk menjawab Yang Mulia Surgawi, dia masih ada di dalam, kata Qin Mu dengan patuh. Yang Mulia Hong melambaikan lengan bajunya dan berjalan masuk. Qin Mu segera mempercepat langkahnya. Ia pergi ke sudut koridor panjang dan mengubah dirinya menjadi ular yang berenang. Ia masuk ke semak-semak untuk mencapai kolam di depan. Ia masuk ke dalam air dan berubah menjadi seekor koi besar, berenang di sungai yang sejajar dengan kamar selir. Ia berenang ke taman kekaisaran dan berubah menjadi katak hijau. Ia pergi ke darat dan berubah menjadi musang setelah mencapai bagian belakang pohon. Ia berjalan di sepanjang tepi tembok istana sebelum melompat ke sana untuk melewati lorong-lorong. Tak lama kemudian, musang yang bernama Qin Mu melompat turun ke dalam bayangan di bawah tembok. Sosok hitam merayap di balik bayangan tembok sambil tetap berada di dekat tanah. Qin Mu baru keluar dari bayangan itu dan berjalan menuju kediamannya ketika ia mencapai pinggiran ibu kota Giok. Di aula makanan, Yang Mulia Hong menatap tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mengerutkan kening. Tubuh itu penuh luka di sekujur kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini, mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan sesuatu dengan baik. Bagaimanapun, tubuh ini adalah wajah surga. Siapa yang mengemudikan tubuh jasmani ini ke tanah leluhur? Tunggu, pelayan itu tadi punya sesuatu yang aneh. Tidak mungkin hanya ada satu pelayan yang melayani tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Kesadarannya pun menyeruak dan mengelilingi Hall of Nourishment untuk mencari petunjuk dan kejanggalan guna menemukan sang pembantu. Kesadarannya begitu kuat, dan itu menyebabkan gangguan besar. Seketika, kesadaran lain muncul dari jauh, bertabrakan dengannya. Petir dan guntur menyambar seluruh aula makanan. Guntur bergemuruh. Itu jelas merupakan keanehan yang disebabkan oleh tabrakan kesadaran beberapa Celestial Venerables. Yang Mulia Surgawi Hong menarik kembali kesadarannya dan tertawa. Teman-teman Daoku, apakah kalian semua mengira aku adalah Kaisar Agung? Itukah sebabnya kalian menyelidikiku seperti itu? Kita selalu bersaudara. Kapan kita menjadi begitu paranoid dan saling curiga? Kesadaran di udara tersebar, dan ketenangan dipulihkan. Yang Mulia Hong mengerutkan kening dan berpikir, pelayan mencurigakan itu mungkin melarikan diri karena keterlambatan mereka. Dialah yang mengemudikan tubuh jasmani itu ke tanah leluhur. Tindakannya yang licik hanya bisa menunjukkan bahwa tanah leluhur itu. Dia buru-buru meninggalkan aula makanan dan bergerak menuju tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Ketika Yang Mulia Hong tiba di sana, dia melihat Yang Mulia Hao, Yang Mulia Gong, Yang Mulia Qiang, Yang Mulia Yan, dan yang lainnya juga ada di sana. Ekspresi mereka serius saat mereka menatap kumpulan cahaya yang terbentuk oleh cahaya ungu Dao Agung. Di dalamnya, satu bagian kulit telur telah hilang. Siapa yang mengambilnya? Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan dingin, jika kau menyerahkannya sekarang, aku bisa memaafkanmu. Totalnya ada 2 cangkang telur. Ketika tubuh jasmani Kaisar Surgawi masih ada, aliansi surga bahkan lebih berantakan secara internal. Seseorang hanya perlu mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk memasuki tanah leluhur dan mencuri cangkang telur. Kecuali itu, pada saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang menginginkan kulit telur itu dimiliki oleh siapapun. Keberatan terkuat datang dari Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi lainnya dan anggota aliansi surga lainnya juga keberatan untuk mengambil kulit telur itu berdasarkan alasan mereka sendiri.
Kemudian, aliansi surga bersatu secara internal. Celestial Venerable Ling, Celestial Venerable Yue, dan para tetua lainnya keluar dari gambar, hanya menyisakan Celestial Venerable Hao, Celestial Venerable Hong, dan pasukan mereka. Meskipun para pencela mereka sekarang telah pergi, tubuh jasmani Kaisar Surgawi tidak ada lagi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengambil kulit telur. Kendati semua orang tak henti-hentinya mendambakan harta karun di tanah leluhur Kaisar Surgawi, tak seorang pun punya kuasa untuk mengambil kulit telur itu, jadi mereka pun menyerah. Yang Mulia Surgawi Hao juga melakukan beberapa upaya, bahkan mendorong versi senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu ke tanah leluhur. Pada akhirnya, dia tetap tidak dapat mendekati altar pengorbanan. Selama ini, dia menganggap 2 potong kulit telur itu sebagai sesuatu yang bisa diambilnya dengan mudah. Terlebih lagi, karena Kaisar Langit lahir dari telur itu dan merupakan ayahnya, dia merasa bahwa apapun yang menjadi milik Kaisar Langit secara alami akan menjadi miliknya untuk diwariskan. Tanpa diduganya, saat mereka saling berjaga-jaga, seseorang benar-benar mengambil kesempatan untuk menyusup ke tanah leluhur dan mencuri salah satu kulit telur. Yang Mulia Surgawi Hao melihat sekelilingnya sambil menahan amarah di dalam hatinya. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Teman-teman Dao, bukanlah perjalanan yang mudah untuk mencapai apa yang kita miliki saat ini dan untuk memperoleh status yang kita nikmati saat ini. Selama kalian mengembalikan harta karun itu, kita masih teman-teman Dao. Jika tidak, saya khawatir 10 Yang Mulia Surgawi itu akan menjadi 9. Berbagai Celestial Venerables di sekelilingnya terdiam. Mereka pun mengingini 2 kulit telur dari telur yang menjadi asal kelahiran Kaisar Langit. Di dalam cangkang telur itu terdapat jejak lengkap rune Dao Agung Kaisar Langit. Namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Kegunaan terbesarnya sebenarnya adalah untuk menyegel Kaisar Langit kuno. Bahkan jika Yang Mulia Surgawi lainnya memiliki tubuh jasmani Kaisar Surgawi kuno, selama seseorang memiliki kulit telur, dia dapat menyegel Kaisar Surgawi kuno di dalamnya, menekannya. Kalau benda itu dapat menyegel tubuh jasmani Kaisar Langit kuno, benda itu juga dapat menyegel senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Dengan harta karun ini, seseorang akan menjadi yang terbaik di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Sayang sekali hanya tersisa setengahnya. Siapa yang mencuri separuh sisanya? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh 10 Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menjadi sangat marah hingga tertawa. Sambil menyapu lengan bajunya dan pergi, dia berkata, "Sepertinya 10 Yang Mulia Surgawi tidak akan berkurang menjadi 9, tetapi 8. Ia pergi dengan murka, meninggalkan ke-7 dewa surgawi lainnya yang tetap diam. Tiba-tiba, Dewi Qiang memecah keheningan. "Ketika aku tiba di sini, keadaan sudah seperti sekarang. Harta karun itu tidak aku ambil. Aku menduga seorang teman Dao mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan datang ke sini bersama putra mahkota Mingya." Yang Mulia Xiao berkata dengan nada hambar, "Setelah putra mahkota Mingya meninggalkan tempat ini, dia meninggalkan surga dengan tergesa-gesa. Kita tidak tahu di mana dia sekarang. Kemungkinan besar, dia tahu sesuatu. Mengapa kita tidak menangkapnya untuk diinterogasi?" Nyonya Surgawi Yan membelai kepala kucing putihnya dan terkekeh. Putra mahkota Mingya telah meninggalkan surga. Itu menarik. Kaisar Dewa Langsuan terbatuk dan berkata, "Siapapun saudara Dao yang telah mengambil harta karun itu, yang terbaik adalah mengembalikannya, atau itu akan membahayakan kita." Tidak seorang pun merespon. Yang Mulia Hong memegang janggut putihnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk dapat memasuki area terlarang ini, selain tubuh jasmani Kaisar Surgawi, saya kira hanya Kaisar Agung yang memiliki kemampuan seperti itu. Raja Dewa Leluhur, Anda telah melihat kemampuan Kaisar Agung dan seharusnya sudah familiar dengan metodenya." Raja Dewa Leluhur berkata dengan acuh tak acuh, "Kaisar Agung memang memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia benar-benar telah menyusup ke surga dan aliansi surga, tidak ada seorang pun yang dapat mengungkapnya." 7 dewa surgawi terdiam lagi dan tidak berekspresi apapun. Siapakah Kaisar Agung? Mungkinkah Kaisar Agung benar-benar bersembunyi di antara mereka? Ke-7 orang yang hadir, mungkinkah salah satunya adalah Kaisar Agung? 7 Yang Mulia Surgawi saling memandang, tetapi pada saat yang sama, mereka menghindari tatapan satu sama lain. Pada saat ini, siapapun dari mereka bisa menjadi Kaisar Agung. Bahkan Yang Mulia Surgawi Hao, yang baru saja pergi, adalah salah satu tersangka. Tiba-tiba, Nyonya Surgawi Yan membawa kucing putihnya dan pergi sambil tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su telah kembali." 6 Celestial Venerable lainnya bersembunyi. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su bergegas kembali ke surga. Mereka menghabiskan cukup banyak waktu dalam perjalanan,
jadi mereka terlambat beberapa hari dari Kinmu. Para Yang Mulia Surgawi berkumpul untuk mendengarkan Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su. Mereka terkejut dengan pertemuan mereka di kekosongan besar. Pertemuan yang dideskripsikan oleh Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su mirip dengan yang dialami Kinmu. Pertemuan tersebut terdiri dari banyak pertemuan aneh seperti mayat berjalan, kota para ahli penciptaan, guru surgawi Yue yang gila, alam kesadaran tertinggi, dan jembatan Void. Kinmu ternyata tidak berbohong, ia dengan jujur membagikan apa yang ia dengar dan lihat di Great Void. Yang Muliamu dari dulu memang pemberontak. Sejak kapan dia menjadi bawahan yang sangat setia dan taat? Akan tetapi, menurut Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su, Kaisar Agung mungkin saja bersembunyi di antara mereka. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su segera merasakan sesuatu yang aneh di antara Yang Mulia. Mereka saling waspada, bahkan menunjukkan sedikit permusuhan. Meskipun 10 Yang Mulia Surgawi tidak terlalu dekat satu sama lain, mereka biasanya saling menjaga secara diam-diam. Sejak kapan mereka mulai melakukannya secara terbuka? Celestial Venerable Huo sedikit mengernyit sambil berpikir, sejak Celestial Venerable Mu kembali ke surga, jurang pemisah antara 10 Celestial Venerable semakin lebar. Tampaknya perpecahan aliansi surga hampir tak terelakkan. Namun, para dewa kuno belum dibasmi. Alasan aliansi surga awalnya didirikan adalah untuk melenyapkan kekuasaan para dewa kuno. Kalau begitu, kurasa kau tidak berhasil menemukan desa bebas di ujung jembatan Void. Tanya Raja Dewa Leluhur. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su mengangguk bersamaan. Yang Mulia Huo berkata, kami terjebak di ruang tengah. Saat kami keluar, setengah tahun telah berlalu. Pada waktu itu, di manakah Yang Mulia Surgawimu? Tanya Yang Mulia Surgawi Gong. Tepat di luar. Yang Mulia Su berkata dengan acuh tak acuh, setelah dia melihat kita, dia menutup pintu kamar. Saat kami keluar, dia sudah menghilang. Yang Mulia Surgawi Hao menanyakan pertanyaan yang paling penting, kalau begitu, apakah Yang Mulia Surgawimu berhasil menemukan desa bebas? Yang Mulia Su menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Yang Mulia Huo meliriknya. Yang Mulia Su tidak menyebutkan bahwa ada 2 orang lagi bersama Kinmu. Hal ini sedikit membingungkannya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Akan tetapi, karena Yang Mulia Su tidak menyebutkannya, dia pun tidak melakukannya. 10 Celestial Venerable terdiam, suasana menjadi berat di sekitar mereka. Secara logika, karena jejak Carefree Village telah ditemukan, mereka harus segera mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang. Bahkan jika mereka harus menderita kerugian besar, eliminasi Carefree Village dan Founding Emperor membuatnya perlu. Tetapi sekarang, mereka tidak punya pikiran seperti itu. Sebagai perbandingan, Carefree Village hanyalah penyakit ringan. Masalah Kaisar Agung yang bersembunyi di antara mereka adalah penyakit utamanya. Setiap Celestial Venerable yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan Great Void akan menghadapi perlawanan dari para Master Penciptaan dan Carefree Village. Mereka akan kehilangan pasukan mereka, sehingga melemahkan kekuatan mereka. 10 Yang Mulia Surgawi saat ini tidak seperti sebelumnya. Jika kekuatan seseorang melemah dan mereka masih terlibat dalam pertikaian hidup mati dengan Kaisar Pendiri Kinye, kemungkinan besar mereka akan binasa karena serangan diam-diam dari orang-orang mereka sendiri daripada di tangan musuh-musuh mereka. Bagaimanapun, ini adalah pelajaran yang dipelajari dari Great Sun Sovereign. Kita harus menyerang desa Carefree. Yang Mulia Surgawi Hong yang tampak ramah mendesah sedih. Awalnya aku mengira bahwa desa bebas dari kekhawatiran tempat tinggal Yang Mulia Surgawi Qin adalah tanah kebahagiaan tanpa kekhawatiran. Aku tidak menyadari bahwa tempat itu sangat berbahaya. Sungguh lelucon bahwa tempat yang buruk itu bernama desa bebas dari kekhawatiran. Untuk menyerang tempat itu, kita harus melewati berbagai bahaya di kekosongan besar. Mengapa tidak mengirim anak-anak untuk membuka jalan terlebih dahulu? Setelah bahaya dari dunia luar telah disingkirkan, kita dapat pergi menemui Kinye dan para ahli penciptaan itu. Para Yang Mulia Surgawi lainnya menganggukkan kepala, setuju. Biarkan anak-anak dari berbagai surga besar membersihkan jalan terlebih dahulu sebelum kita repot-repot dengan Kinye. Yang Mulia Huo mengerutkan kening dan berkata, semuanya, para dewa dan iblis biasa tidak berguna di alam kekosongan besar. Kalian hanya mengirim mereka ke kematian mereka. Para Yang Mulia Surgawi lainnya tersenyum. Yang Mulia Surgawi Huo memiliki banyak murid dan ahli di bawahnya. Mengapa Anda tidak secara pribadi memimpin pasukan Anda ke Great Void untuk menaklukkan Kinye? Yang Mulia Huo sangat marah. Dia mengibaskan lengan bajunya sambil berdiri dan pergi dengan marah. Aku telah pergi ke kekosongan besar dan menempatkan diriku dalam bahaya untuk mendapatkan semua informasi ini sementara kalian semua bertengkar di sini. Orang-orang bodoh,
aku malu berhubungan dengan kalian. Yang Mulia Huo masih memiliki sifat pemarah yang membara. Semua orang menggelengkan kepala. Di kediaman Yang Mulia Surgawimu, Hulinger telah pergi ke batas bawah sementara Qin Mu tetap berada di kediaman Yang Mulia Surgawi. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya mempelajari kulit telur di depannya, memahami tanda-tanda rune di atasnya. Kadang-kadang, ia akan bercanda dengan Yun Cuxiu dan Raja Ilahi Langwo. Yun Cuxiu tinggal di kediaman Yang Mulia Surgawi. Dia menempati sebuah kamar dan menolak untuk pergi. Secara berkala, Lian Huahun akan datang dan menghabiskan waktu bersama Raja Dewa Langwo. Kehadiran ketiga wanita ini cukup meriah. Namun, ketika ketiganya bersama, Qin Mu berusaha untuk tidak berpartisipasi. Tak lama kemudian, ada berita bahwa surga telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer melawan kekosongan besar. Mereka merekrut dewa dan iblis dari berbagai surga besar. Hulinger juga mengirim orang untuk menyampaikan berita, memberitahunya bahwa Istana Penciptaan Patriark Surga telah menugaskan perdamaian abadi untuk membangun banyak senjata ilahi yang dibutuhkan. Yang Mulia, ada seorang kerabat miskin dari daerah bawah. Dia bilang dia ke sini untuk mencari perlindungan denganmu, seorang gadis istana melaporkan. Kerabat yang malang. Qin Mu terkejut. Dia menangis, sejak kapan aku punya saudara miskin? Jelas, mereka semua kaya. Tolong undang dia masuk. Setelah beberapa saat, seorang gadis istana membawa masuk Dewa Iblis berlengan 8. Dewa Iblis itu tampak mengesankan dengan 8 lengan, 4 wajah, dan 12 mata. Dia membungkuk dan berkata, Raja Iblis Dutian memberi hormat kepada Yang Mulia Surgawimu. Qin Mu bergegas maju, tersenyum sambil berkata, Kakak Dutian, apa yang membawamu ke sini? Dewa Iblis itu adalah Raja Iblis Dutian dari dunia Dutian. Dia berkata dengan malu, dunia Dutian telah hancur, meninggalkan kita untuk mengembara di antara bintang-bintang. Setelah kita pergi, Earthbound memurnikan dunia Dutian menjadi sebuah tanduk. Selama periode ini, banyak orang dari rasku meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Ketika kami mendengar bahwa surga berencana untuk berperang di Great Void, kami tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di surga. Aku mendengar bahwa ada Yang Mulia Surgawimu di surga. Oleh karena itu, aku merasa sedikit aneh. Ketika aku bertanya-tanya, aku menyadari bahwa itu memang kamu. Qin Mu tertawa sambil berkata, bukankah itu aku? Raja Iblis Dutian mendesah sedih. Siapa yang mengira bahwa pemimpin sekte muda dari masa lalu adalah Yang Mulia Surgawimu saat ini? Agar dapat bertemu denganmu, aku menghabiskan banyak uang untuk menyuap para penjaga ibu kota Giok agar mengizinkanku masuk. Orang-orang di dunia Dutian sudah kehabisan akal. Berdasarkan persahabatan kita di masa lalu, aku mohon kepada Yang Mulia Surgawimu untuk memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Qin Mu mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil tertawa. Apakah kamu berpikir untuk meninggalkan kekosongan besar dan mencari perlindungan di surga? Raja Iblis Dutian ragu-ragu sebelum berbisik, menurutku surga memiliki niat jahat. Jika kekosongan besar begitu mudah ditaklukkan, surga akan memiliki banyak dewa dan iblis yang maju untuk memperjuangkan kejayaan. Mengenai mengapa para dewa dan iblis direkrut dari puluhan ribu dunia dan surga lain, aku khawatir itu karena mereka akan dikorbankan. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya, ingin menepuk bahunya, tetapi dia tidak bisa menjangkaunya. Raja Iblis Dutian buru-buru membungkuk. Qin Mu akhirnya bisa menepuk bahunya dan merasa cukup puas. Benar sekali. Kakak Dutian masih memiliki kecerdasan yang luar biasa dan bisa tahu apa yang salah dengan sekali pandang. Demi perang melawan kekosongan besar ini, 10 Yang Mulia Surgawi tidak mau mengerahkan pasukan mereka sendiri, jadi mereka sengaja mengirim orang-orang ini untuk mati. Wajah Raja Iblis Dutian penuh dengan penderitaan, seolah-olah telah disayat dengan pisau dan ditebas dengan kapak. Jelas, beberapa tahun ini sulit baginya. Dia dengan paksa mendorong kerutannya untuk membentuk senyum dan berkata dengan takut-takut, Yang Mulia Surgawi, kalau begitu, bolehkah aku memintamu untuk melindungi orang-orangku di Dutian? Tatapan mata Qin Mu tertuju pada wajahnya saat dia tetap diam. Raja Iblis Dutian berlutut dan menundukkan kepalanya. Tidak banyak dari kita yang tersisa. Yang Mulia Surgawi, mohon berikan kami jalan untuk bertahan hidup. Aku tahu aku mengecewakanmu dan menyinggungmu di masa lalu, dan aku bersedia menawarkan kepalaku sebagai hukuman. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, bangunlah. Aku sudah kesulitan melindungi perdamaian abadi, di mana aku bisa mendapatkan tanah untuk menempatkan rakyatmu. Raja Iblis Dutian buru-buru berkata, Yang Mulia Surgawi dapat menjaga rakyatku terlebih dahulu sementara aku pergi mencari kejayaan militer di kekosongan besar. Dengan begitu, aku akan diberi hadiah berupa tanah. Setelah itu, aku akan kembali untuk rakyatku.
Kinmu tertawa terbahak-bahak. Kau hanya mencari kematian jika kau pergi ke Great Void. Belum lagi kau, bahkan makhluk di alam langit Numinous atau alam tahta kaisar tidak yakin apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Tidak mungkin kau bisa meraih kejayaan militer di sana. Meskipun Raja Iblis Dutian berencana untuk menuju kekosongan besar untuk melakukan perbuatan baik, pada kenyataannya, ia mencari kematiannya sendiri. Akan tetapi, ia telah mempercayakan orang-orangnya kepada Kinmu, dan jika ia meninggal di kekosongan besar, Kinmu tidak punya pilihan selain mengurus mereka. Baginya, ini juga dianggap sebagai keinginannya yang terpenuhi. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Yang Mulia Surgawimu yang agung dan perkasa akan memiliki sarana untuk menempatkan rakyatnya di tempat yang aman. Kinmu mungkin tidak memberikan perhatian penuh kepada rakyatnya setelah kematiannya. Namun, berdasarkan hubungan masa lalu mereka, setidaknya dia akan memberi mereka tempat untuk menetap sehingga mereka tidak akan terombang-ambing di alam semesta, menempatkan diri mereka dalam lingkungan yang tidak terduga dan berbahaya. Kaum setan surgawi sudah muak dengan tahun-tahun pengembaraan mereka. Setelah dunia Dutian hancur, ia dan orang-orangnya terombang-ambing, karena tidak ada surga atau dunia yang bersedia menerima mereka. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan dijarah oleh beberapa surga yang lebih kuat, yang mengejar mereka dan menangkap mereka sebagai budak. Jika hal itu terus berlanjut, ras iblis di dunia Dutian akan punah. Raja Iblis Dutian memang sudah kehabisan akal. Dia orang yang pintar. Tahun ketika dia menyerbu kedamaian abadi, dia awalnya mengira itu hanya surga kecil. Namun, ketika dia melihat patung-patung batu di reruntuhan besar, dia langsung tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang kuat. Karena itu, dia mengurungkan niatnya untuk menyerbu kedamaian abadi. Kinmu memiliki prestasi besar dalam bahasa iblis dan aljabar, begitu pula Raja Iblis Dutian. Ia sangat ahli dalam aljabar. Dia tahu bahwa pergi ke Great Void akan berarti kematian baginya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Kinmu sudah tahu ini di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis Dutian. Kesulitan di wajahnya seperti pisau. Kesengsaraan memang merupakan bentuk senjata yang akan membuat seseorang menjadi tua. Para iblis surgawi kebal terhadap penuaan, tetapi Raja Iblis Dutian jelas menjadi lebih tua, dan ambisinya tidak seperti sebelumnya. Ambisinya pupus saat ia berjuang untuk bertahan hidup setelah dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Berapa banyak iblis dunia Dutian yang tersisa? Tanya Kinmu. Raja Iblis Dutian menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi hanya sedikit. Dia buru-buru menjawab, jumlah mereka tidak banyak, hanya 1.000.000 iblis. Kita hanya butuh tempat tinggal yang kecil, dengan banyak air dan tanaman. Tidak perlu sebidang tanah yang besar, mereka bisa bertahan hidup di tanah yang kecil. 1.000.000 pasti tidak banyak, namun, meskipun aku memiliki gelar yang mulia surgawi, aku tidak memiliki kekuatan di surga. Aku tidak dapat menemukan tempat untuk mereka. Kinmu berkata, di mana mereka sekarang? Di sungai surgawi di luar surga surgawi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga surgawi. Raja Iblis Dutian tersenyum meminta maaf dan berkata, saya meminta mereka untuk tetap berada di luar dekat pantai agar mereka tidak tertabrak oleh kapal-kapal yang datang. Yang mulia surgawi. Kinmu menyela, baiklah. Saudari Yaner, Fatih Dragon, kemarilah. Yaner berdiri di atas kepala naga kilin saat mereka bergegas mendekat. Kinmu mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata, bawalah harta karun ini bersamamu dan pergilah keluar surga bersama Raja Iblis Dutian. Setelah itu, masukkan 1.000.000 iblis yang berada di bawah tanggung jawabnya ke dalam botol ini. Botol ini adalah botol dunia Flash, harta karun suku gunung tersembunyi milik para ahli penciptaan. Kinmu dan Luo Wushuang bertemu dengan roh heroik kepala suku gunung tersembunyi di tanah kekosongan besar. Dia berjanji padanya bahwa dia akan membangun yudu di sana. Sebagai balasannya, orang-orang dari suku gunung tersembunyi memberinya harta karun ini. Bagian dalam dunia botol Flash sangat luas. Di dalamnya terdapat surga raksasa dan sangat luas. Kinmu menggunakan botol dunia botol ini untuk menampung cairan primordial untuk tujuan kultivasinya. Dia dapat menggunakan planet dari botol dunia botol sebagai tempat peristirahatan sementara bagi ras iblis. Raja Iblis Dutian sangat berterima kasih. Naga kilin meliriknya dan bertanya dengan heran, Kakak Dutian, sejak kapan kamu menua seperti ini? Raja Iblis Dutian tersenyum pahit dan berkata, Saudara naga, berhentilah bercanda. Dia memimpin jalan, menuntun naga kilin dan Yaner keluar dari surga. Mereka melihat setan berpakaian compang camping berdiri di atas kapal hitam yang hancur. Namun, jumlah mereka tidak terlalu banyak. Mereka seharusnya adalah praktisi seni dewa dari ras setan. Ada juga dewa setan. Beberapa harta karun dewa yang rusak juga ada di atas kapal.
Naga Kilin melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah tanah 6 arah milik Dewa Iblis. Di dalamnya, ada puluhan ribu iblis. Tampaknya Dewa Iblis yang sudah mati menawarkan harta karun Dewa 6 arahnya untuk memberi rakyatnya tempat tinggal sementara. Yaner menempatkan para pengungsi iblis ini di salah satu planet di dalam dunia botol flash. Itu adalah tempat yang subur dengan bukit-bukit hijau dan air yang jernih. Para pengungsi ini dapat tinggal di sana tanpa khawatir akan kelangsungan hidup. Raja Iblis Dutian menghela napas panjang dan mengikuti mereka berdua kembali ke kediaman yang mulia surgawimu. Yaner dan Naga Kilin masuk untuk melapor sementara dia menunggu di luar. Setelah beberapa saat, Yaner keluar dan berkata, guru berkata dia tidak akan menemuimu. Dia juga berkata dia akan mengalami masa-masa sulit ke depannya dan memintamu untuk menjaga diri. Raja Iblis Dutian bersujud di depan kediaman, bersujud seraya berkata, aku akan membayar hutang budi yang mulia surgawi di kehidupanku selanjutnya. Ia pergi setelah mengatakan itu. Ketika dia tiba di gerbang surgawi barat, surga sedang merekrut prajurit dan membeli kuda. Banyak dewa dan iblis dari berbagai surga besar datang untuk mendaftarkan diri, bersiap untuk berperang dengan kekosongan besar. Raja Iblis Dutian juga mendaftarkan diri. Pejabat dewa yang bertanggung jawab melihat bahwa dia adalah seseorang yang ahli dalam pertempuran dan memiliki alam kultivasi yang tinggi. Bagaimanapun, dia dianggap telah mencapai puncak alam kolam giok. Oleh karena itu, dia diangkat menjadi kapten dan memiliki ratusan dewa dan iblis di bawahnya. Langit dan bumi merekrut para dewa dan setan dari seluruh penjuru langit. Setelah 2 bulan, mereka mengumpulkan jutaan dewa dan setan, serta kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya dengan bendera-bendera yang berkibar. Pemandangan yang sangat megah. Di atas kapal, berbagai jenderal mewariskan perintah bukan pikiran maupun tak pikiran untuk menghadapi kekhasan kehampaan besar. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa bulan sebelum akhirnya tiba di Great Void. Di bawah serangan berbagai keanehan Great Void, jutaan dewa dan iblis dari pasukan besar tewas. Pasukan yang dipimpin oleh Raja Iblis Dutian bertempur dengan gagah berani. Beruntung mereka bertemu dengan mayat berjalan dari Great Void dan berhasil bertahan hidup hingga mereka mencapai tanah Great Void. Namun, ada berbagai keanehan lain di tanah kekosongan besar. Jutaan dewa dan iblis telah menyusut hingga 1/2 juta. Raja Iblis Dutian cukup beruntung karena selamat dan dipromosikan menjadi jenderal gerilya, karena banyak pemimpin lainnya telah tewas akibat serangan itu. Raja Iblis Dutian memimpin pasukannya, bertempur dengan sengit saat mereka melawan berbagai keanehan. Akhirnya, mereka mendirikan benteng di tanah kekosongan besar. Seiring berjalannya waktu, jumlah prajuritnya semakin sedikit. Sebelum pasukannya hancur dan persediaan makanan mereka habis, bala bantuan pun tiba. Pasukan besar dari surga datang, dipimpin oleh putra mahkota Mingya dari keluarga Kaisar Surgawi. Ia dibantu oleh 3 penasihat yang memimpin angkatan laut sungai surgawi yang agung. Putra mahkota Mingya dan 3 anggota dewan memberi penghargaan besar kepada Raja Iblis Dutian atas keberaniannya, dan langsung mengangkatnya ke posisi Jenderal Kesetiaan dan Bela Diri peringkat keempat. Mereka memberinya pasukan untuk dipimpin, bertempur bersama putra mahkota. Bertarung di Great Void sangatlah berbahaya. Namun, Raja Iblis Dutian seolah-olah diberkati oleh surga, dan terus-menerus memberikan prestasi luar biasa. Selain itu, kultivasinya meningkat pesat, menembus alam tahap eksekusi dewa dan alam ibu kota Giok. Ia mendapat pengakuan dari putra mahkota Mingya dan dipromosikan berulang kali. Tanpa disadari, 1000 tahun pertempuran telah berlalu. Di bawah kepemimpinan putra mahkota dan 3 penasihat, Raja Iblis Dutian menghadapi serangan balik dari para penguasa penciptaan dan berhasil mengalahkan mereka, sehingga memberikan kontribusi besar bagi upaya perang. Seiring meningkatnya eksploitasi militernya, ia dipromosikan menjadi Jenderal Komando Pemandu. Hari ini, para dewa surgawi turun ke negeri kehampaan besar, bersiap mengepung dan menindas para penguasa penciptaan dengan sekuat tenaga, bertempur melawan mereka hingga memasuki desa bebas. Putra mahkota dan ketiga anggota dewan menyerahkan wewenang militer mereka dan dengan gemilang membawanya kembali ke surga untuk menerima hadiahnya. Kaisar Langit secara pribadi menemuinya dan memberinya hadiah. Ketika dia bertanya kepada Raja Iblis Dutian apa yang diinginkannya, Raja Iblis Dutian berlutut dan berkata, "Aku ingin surga tempat tinggal rakyatku." Kaisar Langit dan ratusan pejabat serta dewa tertawa terbahak-bahak. "Pejabatku yang terkasih, Anda telah memberikan layanan yang berjasa, tetapi Anda hanya meminta surga yang benar-benar jujur." Oleh karena itu, Kaisar Langit menghadiahinya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, 2 surga tambahan, dan mempromosikannya ke pangkat markis. Nama Raja Iblis Dutian merasuki semua lapisan masyarakat. Saat ia bersiap menuju kediaman yang mulia surgawimu untuk berkunjung, putra mahkota memanggilnya.
Ia berkata kepadanya, Yang Mulia Surgawimu berniat untuk memberontak. Yang Mulia telah menoleransi dia untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak dapat mengendalikannya. Karena Anda dulu berhubungan baik dengannya, ia tidak akan dijaga saat Anda berada di sana. Ambillah stempel dan jubah kekaisaran ini dan sembunyikan di kediamannya. Setelah Anda melakukan ini, saya akan maju dan menggeledah tempatnya. Saat saya menemukan barang-barang ini, saya akan menamparnya dengan kejahatan pengkhianatan dan mengeksekusinya. Dengan melakukan ini, Yang Mulia akan dapat beristirahat dengan tenang. Raja Iblis Dutian tertegun dan tidak berani menerima segel dan jubah kekaisaran. Apakah kamu khawatir dengan orang-orangmu? Dutian, setelah kamu membunuh Celestial Venerable-mu, orang-orangmu akan tetap menjadi milikmu. Ekspresi putra mahkota Mingya berubah saat dia tertawa dingin. Jangan lupa, kamu punya utang budi padaku karena telah menjadi pelindungmu, mengangkatmu ke tempatmu saat ini. Sudah saatnya kamu membayar utang budimu. Raja Iblis Dutian berlutut sambil berkata, Yang Mulia, saya berutang budi kepada Anda, tetapi saya berutang budi yang sangat besar kepada Yang Mulia Surgawimu. Mungkin tidak apa-apa jika saya tidak membayar utang saya, tetapi saya tidak bisa menggigit tangan yang memberi saya makan. Saya dengan rendah hati meminta Yang Mulia untuk menarik kembali perintah Anda. Putra mahkota Mingya sangat marah. Ia membanting meja sambil berdiri, dengan marah berkata, Aku perlu menuntut Yang Mulia Surgawimu atas kejahatannya sebelum membunuhnya, tetapi itu tidak sama untukmu. Dutian, aku memberimu dua pilihan. 1. Pergilah ke panggung eksekusi dewa. 2. Bawalah segel dan jubah kekaisaran ke kediaman Yang Mulia Surgawimu. Kau yang pilih. Pikiran Raja Iblis Dutian kosong karena rasa perjuangan muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bersedia naik ke panggung eksekusi dewa. Putra mahkota mengibaskan lengan bajunya dan berkata, kalau begitu kamu akan mati. Raja Iblis Dutian berlutut di panggung eksekusi dewa dalam keadaan linglung saat dia memikirkan pertemuan-pertemuan sepanjang hidupnya. Dia berpikir dalam hati dengan sedih, orang-orangku bersama Yang Mulia Surgawimu, mereka seharusnya baik-baik saja. Dua bilah cahaya pisau melintas saat kepalanya tertunduk. Roh primordialnya juga terbunuh saat jiwanya terpencar, tidak dapat memasuki Yudu. Segala yang ada di depannya berubah gelap gulita. Pada saat ini, dia bisa mendengar panggilan dari gadis bernama Yaner di dekat telinganya. Raja Iblis Dutian dengan cepat membuka matanya dan melihat sekeliling. Tampak linglung, dia bergumam, di mana tempat ini? Dutian, bagaimana kamu bisa tertidur di depan kediaman Yang Mulia Surgawi? Yaner tertawa sambil berkata, Tuan sudah mengizinkanmu masuk. Raja Iblis Dutian bertanya dengan tatapan kosong, apakah aku sudah mati? Di mana aku? Di mana panggung eksekusi dewa? Bagaimana dengan putra mahkota Mingya? Yaner tertawa terbahak-bahak. Panggung eksekusi dewa apa? Ini adalah kediaman Yang Mulia Surgawimu. Tidak ada putra mahkota Mingya di sini. Kudengar dia telah melarikan diri, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Aku baru saja pergi menemui guru dengan Fatih Dragon, dan guru memerintahkanku untuk keluar dan menjemputmu. Tanpa diduga, kamu tertidur di sini. Raja Iblis Dutian berdiri dan masih sedikit linglung. Matahari bersinar terang saat dia mengamati sekelilingnya. Ini memang kediaman Yang Mulia Surgawimu di ibu kota Giok Surga. Orang-orang yang berjalan melewati tempat ini 1000 tahun yang lalu masih ada di dekatnya. Seolah-olah hanya beberapa saat telah berlalu. Namun, mimpinya berlangsung selama 1000 tahun. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Great Void dan bahkan kembali ke ibu kota dengan kemenangan untuk diberi hadiah oleh Celestial Emperor. Akhirnya, dia dikawal ke God Execution Stage. Yaner membimbingnya masuk ke kediaman sambil berkata, kamu mungkin terlalu lelah karena perjalanan yang melelahkan. Tuan tidak suka orang berlutut padanya. Kamu tidak boleh melakukannya saat bertemu dengannya. Pil roh jenis apa yang kamu minum? Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak minum pil roh. Bagaimanapun, Yaner menyodorkan satu padanya. Setelah mencicipinya, dia merasa rasanya cukup lezat. Saudari Yaner, aku baru saja tertidur, dan tanpa kusadari, 1000 tahun telah berlalu dalam mimpiku. Mimpi itu begitu nyata, bahkan lebih nyata daripada kenyataan. Raja Iblis Dutian mengikutinya, memakan pil roh sambil berbicara tentang keadaan mimpinya. Ketika aku terbangun dari mimpiku, aku merasa seperti telah menjalani kehidupan lain. Sekarang aku tidak tahu apakah aku sedang bermimpi dalam mimpi itu atau sedang bermimpi sekarang. Kamu baru saja bermimpi, dan sekarang kamu sudah bangun. Yaner tidak bisa menahan tawa. Apapun yang terjadi dalam mimpimu, bagaimana mungkin itu nyata?
Misalnya, kamu adalah seorang markis dalam mimpimu dan telah mengembangkan alam ibu kota Giok. Sekarang, kamu baru saja berada di alam paviliun Giok. Jika hal-hal dalam mimpimu benar-benar terjadi, kamu seharusnya dapat menerobos ke alam tahap eksekusi dewa dengan mudah. Tepat saat dia selesai berbicara, aura Raja Iblis Dutian tiba-tiba meledak. Roh primordial sebenarnya berdiri di panggung eksekusi dewa istana surgawinya, setelah selamat dari ujian panggung eksekusi dewa. Yaner ketakutan dan berteriak, bagaimana kau bisa melakukan itu? Keempat wajah Raja Iblis Dutian benar-benar terkejut. Dia bingung saat bergumam, aku hanya mengikuti apa yang aku pahami dalam mimpiku. Anehnya, aku berhasil mencapai terobosan. Saudari Yaner, apakah itu benar-benar mimpi? Yaner merenung sejenak sebelum berkata, pasti karena akumulasimu sudah cukup. Itulah sebabnya kamu bisa menerobos dengan mudah dan mencapai tahap eksekusi dewa. Mengapa kamu tidak mencoba lagi dan melihat apakah kamu bisa memasuki ibu kota Giok di istana surgawimu? Raja Iblis Dutian mencobanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa masuk. Yaner tersenyum. Itu saja. Kamu belum mengumpulkan cukup banyak. Jadi, itu hanya mimpi. Tuan, Dutian ada di sini. Kinmu berada di taman di depan mereka dan sedang bercanda dengan Raja Dewa Lang Wou dan Yun Chuxiu. Naga kilin tergeletak di tanah di samping mereka, sebuah botol kecil tergantung di lehernya. Itu adalah botol dunia flash. Kinmu berbalik dan tertawa. Kakak Dutian, aku sudah memikirkannya. Aku tidak mengenal orang-orangmu dari ras iblis. Jika aku membantumu mengurus mereka, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha dariku. Sebaiknya kau tidak pergi ke Great Void dan tetap tinggal untuk mengurus mereka. Raja Iblis Dutian ingin berlutut tetapi teringat akan peringatan Yaner. Ia lalu membungkuk dan berkata, terima kasih banyak kepada Yang Mulia Surgawi. Lebih baik panggil saja aku Master Sekte. Kinmu tersenyum ambigu sambil berkata, kamu bilang kamu akan membayar utang budi kepadaku di kehidupanmu selanjutnya. Kamu sedang menjalani kehidupanmu selanjutnya sekarang. Pikiran Raja Iblis Dutian menjadi kacau. Dia hanya bisa menatapnya, tercengang, tetapi dia melihatnya mulai menggoda kedua gadis cantik dan menggemaskan itu. Dia dalam keadaan bingung. Bukankah itu sesuatu dari mimpi?